Shalom, puji Tuhan. Kita akan memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita yakini bahwa hanya dekat kepada Tuhan saja ada ketenangan, ada kedamaian, dan ada kekuatan baru. Sama-sama kita berseru, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan kami, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidup. Mari kita yakini, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan keselamatanku, keselamatanku. Mari kita bersekutu, ingin selalu bersekutu denganmu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya Tuhan, selamanya. Mari kita yakini, hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan sepanjang hidupku, sepanjang hidup. Hanya dekat Bapa ada kekuatan yang baru. Dekat kekuatan. Kaulah perlindunganku, Kaulah perlindungan keselamatanku. Sama-sama naikkan pujian. Ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu. Biarkan rohmu ya Tuhan, biarkan rohmu Tuhan tinggal dalam hidup kami. Sebab sungguh indah Tuhan, indah bersamamu selamanya Tuhan, selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sebab sungguh indah Tuhan dalam hadirat-Mu.
Yesus Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita, hati yang menyembah kepada Tuhan. Mari sembah Tuhan Yesus Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Kau ditinggikan, glory haleluya Yesus Tuhan. Kita berikan suara kita yang terbaik bagi Tuhan, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu sekali, kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami perlukan keajaiban ya Tuhan. Kami butuhkan sentuhan. Kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Kaulah Tuhan. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber pengharapan. Sebab Kaulah sumber kedamaian Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, ya Tuhan, hanya Kaulah yang kami andalkan Tuhan. Percaya Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati. Engkau penyembuh kami Tuhan, Engkau pemulih kami Tuhan. Mari lebih lagi, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian Tuhan. Sebab Kaulah satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan sekali lagi. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Tuhan, Kaulah Tuhan penyembuh kami Tuhan.
Engkau pemulih kami Tuhan. Engkau memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Engkau memberikan sukacita yang baru Tuhan. Ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru. Kami berseru kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarkan tubuh kami Tuhan, jiwa kami, roh kami mempermuliakan namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu Yesus. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Lawat kami Tuhan, penuhi kami Yesus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Ya Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Mari lebih lagi, sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau Tuhan. Ya Tuhan, tiada seperti. Kami serukan sebab Kau besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Mari lebih lagi, lebih tinggi lagi, sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau Tuhan. Engkau tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti. Tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Biar nama-Mu terus dipermuliakan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Hati yang menyembah kepadamu Tuhan. Hati yang bersyukur. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita, sebab hari yang Tuhan berikan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habis, tak habis-habisnya kasih dan
selalu baru dan tak pernah berkesudahan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Lebih tinggi lagi, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar setia di sepanjang hidup. Sekali lagi, ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau butuh, buat hari yang kau rindu, sebab tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru. Baru dan tak pernah ya Tuhan terlambat. Pertolonganmu besar setia di sepanjang hidup, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu Tuhan selalu baru, pernah terlambat. Pertolongan besar setia di sepanjang hidup. Kami rasakan besar setiamu Tuhan, besar di sepanjang hidupku, di sepanjang. Sekali lagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar. Sekali lagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidup ya Tuhan. Besar setiamu Tuhan, kami rasakan kasih-Mu Tuhan, kami rasakan pertolongan-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu Tuhan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami rindu mempermuliakan-Mu Tuhan, kami rindu meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus Tuhan. Kami ingin terus bersyukur Tuhan, kami ingin terus menaikkan syukur kami Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu untuk terus mempermuliakan-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami mempersembahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Haleluya, kami bersyukur buat kasih sayang Tuhan, buat cinta-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang hebat, Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa. Engkau yang sudah menolong, menopang kehidupan kami. Engkau masih berikan nafas kehidupan, kesempatan sekali buat kami, buat pagi hari ini. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami akan diberkati oleh-Mu dan kami siap bergerak jadi berkat. Pulihkan hidup kami Tuhan. Bongkar rahasia firman-Mu dan bongkar hidup kami yang tidak benar, tidak beres, supaya yang berkenan saja yang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu dengan rendah hati akan terima firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi pasukan Kristus yang diberkati, para pelaksana firman yang dengan tepat dan benar melakukan firman Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, sehingga hidup kita selalu berkenan di hadapan-Nya. Puji Tuhan. Pasukan Kristus yang diberkati, kita akan belajar pagi hari ini Yakobus pasal 3. Kita buka Alkitab kita, Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama Yakobus pasal 3 ayat 13. Saya akan bacakan buat kita pada hari ini. Ya. Yakobus pasal 3 ayat 13, demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat 16, Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Puji Tuhan. Para pelaksana firman yang dikasih Tuhan, ya, kita akan belajar tentang hikmat, ya. Ada hikmat dari Tuhan, ada hikmat yang dari, ada tiga hal ya. Ada hikmat dari, ya, ada hikmat yang dari bawah ini, hikmat dunia, nafsu manusia, dari setan-setan. Ya. Ada hikmat dari atas, dari sorga, ada hikmat dari dunia. Nah, hikmat dunia ini dari manusia, dari setan-setan. Ya, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini penting sekali. Perlu sekali kita pelajari. Karena apa? Karena setiap kita akan terus berkecimpung, ya, tanda petik, dengan masalah. Setiap hari kita akan selalu berkaitan, ya, dengan masalah, tantangan, kesulitan, pergumulan dalam hidup ini, ya. Masalah juga dengan orang-orang di sekitar kita, masalah menyelesaikan ya, pergumulan, baik itu kesehatan, baik itu keuangan, baik itu hubungan kita dan orang lain, tanggung jawab kita, pekerjaan, ya, banyak hal. Sehingga diperlukan hikmat. Namun hikmat seperti apakah yang harus ada pada kita? Karena ini sangat penting. Jika hikmat dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan, akan menambah masalah baru, ya. Akan menambah masalah baru, karena ayat menuliskan kalau ada iri hati dan segala macam kejahatan, ya, maka akan terjadi kekacauan. Tadi sudah kita baca, ya.
Sebab di mana ada iri hati, ayat 16, dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan dan segala macam perbuatan jahat. Berapa banyak kita sering berkata kita perlu minta hikmat, kita cari hikmat, ya. Ya, tanda petik kita cari orang pintar lah. Ya. Hikmat artinya kecerdasan, kepandaian, ya, Sophia, ya, wisdom, bahasa Inggrisnya. Hikmat yang kita perlukan bukan sekedar kecerdasan, karena hikmat dari dunia ini dari nafsu manusia, ya, dari setan-setan. Oh, dari mana datangnya tipu-tipu? Dari mana datangnya manipulasi? Dari mana datangnya bisa, ya, sembunyi-sembunyi, main belakang? Itu hikmat. Tapi hikmat yang datang dari kecerdasan, yang datang dari nafsu manusia, dari setan-setan. Nah, kadangkala kita terjebak di situ dan tanpa sadar. Kita sedang berperang dalam dua hal. Maukah kita terima hikmat Tuhan atau hikmat dunia? Ayat menuliskan, di antara kamu yang bijak dan berbudi, ya. Jadi di antara kamu yang bijak dan berbudi. Nah, kalau kita cerdas, berpendidikan, pintar, ya, berpengertian, itu bagus. Tapi bahayanya kalau disisipi dengan dosa dan adanya kesombongan. Awal dari kehancuran yaitu karena ada kesombongan. Ya. Sehingga Rasul Yakobus menuliskan kepada jemaat pada saat itu, baiklah ia dengan cara yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya. Mestinya orang berhikmat itu bukan semakin sombong, semakin lemah lembut. Ya, harus disadari apapun yang ada pada kita itu datangnya daripada Tuhan. Ya, kata kuncinya kelemah lembutan. Nah, tapi masalah kita semakin kita berpendidikan, semakin kita berilmu, bukan semakin lemah lembut, ya, tapi bisa semakin sombong. Dan kesombongan kadangkala tidak kelihatan, ya, ada di hati orang, ya. Namun bisa dirasakan oleh orang lain atau dirinya sendiri. Ya, ini bahaya, dan kesombongan adalah musuh Tuhan. Pasukan Kristus yang diberkati, ya, masalah ada, kita cari hikmat untuk solusi. Namun ada hikmat dunia, ada hikmat setan, ya. Ada hikmat Allah, ya. Segala kejahatan, segala kekacauan terus terjadi dalam kehidupan ini. Dan jangan lagi kita tambah dengan kekacauan dan masalah lagi. Ya. Iri hati, ya, dan kepentingan diri sendiri. Itu masalah kita. Ya. Ada iri hati dan kepentingan diri sendiri. Ya. Konteksnya kalau kita perhatikan di Yakobus pasal 3, sebelum bahas tentang ini, ada bahas tentang hati-hati dalam perkataan. Kadangkala perkataan kita hari ini memuji Tuhan, tapi sebentar lagi memaki orang. Ya. Tuhan ingin kita benar-benar hati kita. Ya. Segala perkataan itu terpancar dari hati. Ya. Karena itu penting sekali. Kalau kita periksa, ya, di Yakobus pasal 1, ya. Pasal 1 ayat yang ke-21 menuliskan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, kalau ada baca ayat di atasnya itu, karena ada pertengkaran, karena tidak mau dengar dulu, ya, karena mau langsung ngomong aja, ya kan. Itu dia, mau marah-marah, itu masalah. Diperlukan hikmat, yaitu kelemah lembutan. Nah, ini masalah kita bersama yang terus kita perlu minta anugerah Tuhan. Tuhan, lihat hati kami bagaimana. Ya. Oke, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada masalah, segala kekacauan hidup ini, segala macam kejahatan itu,
karena ada apa? Ada hikmat dari setan-setan, hikmat dari nafsu manusia. Ya. Saya melihat di sini yang pertama iri hati. Iri hati ini bicara tentang semangat kepahitan. Wow, semangat ya, tapi kepahitan. Ya. Ambisi egois di dalam hati. Tidak senang lihat orang lain diberkati. Ya. Tidak senang lihat orang lain diberkati. Ya, dia tidak senang ada apa namanya? Roh persaingan. Dia tidak rela orang lain lebih. Ya. Dan dia harapkan orang lain jatuh. Dia cemburu. Ya. Dia dendam, ingat tentang kesalahan orang. Ya. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ya. Merasa benar. Ini bahaya. Ini sembunyi di balik iri hati. Ini ada di dalam hati yang tidak terlihat, tapi terganggu hatinya. Ya. Contoh, saya teringat tentang bagaimana Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud berlaksa-laksa. Ketika Saul mendengar pujian sanjungan, Saul mengalahkan beribu-ribu, oh senang dia, bangga. Oh, tersanjung dia, merasa besar. Tapi ketika dia sebentar dengar Daud lebih hebat dari dia, ada amarah, ada cemburu, ada kedengkian, ada iri. Nah itu dia. Ada semangat kebencian. Ini kalau tidak segera dibereskan, semangat kebencian ini terus bergulir dan ngajak orang. Karena ini sembunyi di balik merasa diri benar, merasa diri tersakiti. Nah ini bahaya sekali. Merasa diri benar, merasa diri tersakiti. Ya. Ini adalah hal-hal yang mengerikan. Mengerikannya bagaimana? Ini selalu bermasalah. Ya. Orang lain nggak ngerti apa-apa, dia merasa terganggu. Orang lain ngomong biasa, orang lain berbuat ini, ya dia terganggu. Nah ini masalah. Ya. Dan yang kedua, nafsu kepentingan diri sendiri. Akibat dari iri hati itu nafsu kepentingan diri sendiri. Pokoknya untukku, cuek. Nggak peduli orang lain mau ngapain, yang penting perasaanku ini. Ya. Itu bahaya. Ini yang perlu kita waspadai. Dan ada hikmat untuk dusta. Ini pelan-pelan saya sampaikan. Hikmat untuk dusta, hikmat untuk manipulasi, dan dosa itu tidak serta-merta langsung dosa, tapi ada dimulai dari keinginan. Motif di dalam ya yang tidak kelihatan tapi sudah ada di dalam hati dan ada niat dalam hati, akhirnya ya pasti pikirannya tertuju untuk bagaimana melakukan dosa. Nah ini artinya menjadi masalah kita. Dosa inilah yang menambah kesulitan dalam hidup ini. Ada solusinya, yaitu kita perlu hikmat Allah. Hikmat Allah yang pertama sudah kita baca, yang pertama murni, artinya tanpa campuran, motivasi yang tulus, tidak ada kepentingan lain. Solusi kita menghadapi kesulitan hidup ini yang pertama murni, artinya datang kepada Tuhan, hadapkan diri kita apa adanya, jujur, terbuka di hadapan Tuhan apa adanya, murni. Yang kedua, lemah lembut, artinya apa? Dia ingin mendengarkan, dia rela untuk apa kehendak Tuhan yang jadi. Ya. Artinya mau diajar. Tadi di Yakobus tadi pasal 1, terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut yang akan menyelamatkan, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Berkuasa dengan lemah lembut, terima dengan lemah lembut. Ya. Tadi ayatnya juga di Yakobus pasal 3, ya, hikmat Allah itu lahir dari kelemah lembutan. Ya.
Kalau betul-betul kita mengalami hikmat Tuhan, kecerdasan, kepandaian, pengertian daripada Tuhan, pasti kita lemah lembut. Ya. Yang ketiga, pendamaian. Ya. Selanjutnya pendamai, artinya bagaimana kita orang yang mengalami hikmat Allah, dia berpikir bagaimana berdamai saja, bagaimana mengusahakan perdamaian, bagaimana untuk tidak cari masalah, bagaimana untuk tidak jadi gara-gara, bagaimana untuk tidak memancing suasana panas. Ya. Dan berikutnya peramah, artinya kalau hatinya bersih, perkataannya bersih. Peramah itu terlihat dari sopan santun kita, ya, tanpa kemunafikan. Ya. Penurut, ya, artinya apa kata pimpinan. Ya. Ini bukan bicara tentang yes man saja, tapi bagaimana baiknya saja, bagaimana menurut aturan, bagaimana saya mau nurut firman saja. Dan berikutnya penuh belas kasihan. Ya. Dia tidak tega, dia tidak mau membiarkan dirinya terbawa suasana perasaan, dan dia tidak mau orang lain tersakiti. Dengar baik-baik, kalau hati kita sakit, perkataan kita nyakitin orang. Kalau hati kita sembuh, perkataan kita pasti memberkati orang. Jadi gampang saja terlihat, deteksi orang itu sakit hatinya apa enggak dari kata-katanya, dari statusnya. Kalau hati kita di hadapan Tuhan murni, maka tidak ada yang tersembunyi, maka Tuhan sanggup pulihkan hati kita. Berikutnya buah-buah yang baik. Tidak memihak, tidak munafik, ya. Memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan pendapatnya. Ya. Bersikap mau mengalah. Ya. Tulus, ikhlas, terus terang, jujur, terbuka. Ya. Solusi bagi kita adalah belajarlah rendah hati, serap firman Tuhan, belajarlah peduli, belajarlah mengerti. Ya. Hikmat dunia itu kecerdasan, kepandaian karena dosa berujung kepada kesombongan, dan Tuhan membenci kesombongan. Hikmat dari atas, hikmat dari Tuhan, yaitu firman yang melahirkan kelemah lembutan, ya, yang memuliakan Tuhan dan bisa menolong sesama manusia. Yesus pernah berkata, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya akan akhiri tentang hikmat Tuhan ini dengan Amsal pasal 3. Kita buka Alkitab bersama-sama, Amsal pasal 3 ayat 13. Amsal pasal 3 ayat 13. Berbahagialah, ya sudah kita perhatikan Amsal pasal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Artinya hidupnya berdampak. Ya, puji Tuhan. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak.
Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasan orang fasik bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Kita perlukan hikmat Allah, hikmat Tuhan yang menolong dan menyelamatkan kita. Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati pagi hari ini. Kita minta hikmat Tuhan. Kita minta cara apa, bagaimana bicara, langkah apa, waktunya kapan. Kita perlu hikmat Tuhan supaya kita berjalan dalam ketetapan dan ketepatan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Haleluya. Tuhan mengasihi kita. Tuhan pegang tangan kami. Tuntunlah kami, gembalakanlah kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Mau terus menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Mari terus kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Saat hati gelisah, ku ingat janji Tuhan, penolong yang tak membiarkanku. Yesus bangkit dan hidup, berjalan bersamaku, menguatkan ku dengan firman hidup. Peganglah tanganku Tuhan, peganglah tanganku, tuntunlah hidupku, gembalakan aku dengan kasih-Mu. Ku yakin kuasa-Mu memberi kemenangan, sebab Kau mempelaiku besertaku. Mari sama-sama katakan, peganglah tangan kami Tuhan, peganglah tanganku, tuntunlah hidupku, gembalakan aku dengan kasih-Mu. Ku yakin kuasa-Mu memberi kemenangan, sebab Kau mempelaiku besertaku. Ku yakin kuasa-Mu Tuhan, ku yakin kuasa-Mu, haleluya, memberi kemenangan, sebab Kau mempelaiku besertaku. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau mempelaiku besertaku.
Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, buat firman Tuhan yang hidup. Kami mau belajar dengan rendah hati terima firman, sehingga kami mendapatkan kelemah lembutan, sehingga jiwa kami mendapatkan keselamatan. Terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kami rindu Tuhan, jiwa kami ditebus, jiwa kami diselamatkan. Kami tidak bisa Tuhan menjamin diri kami sendiri. Kami perlu firman-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu kekuatan kami. Saat firman-Mu ada pada kami, maka ada perubahan dalam hidup ini. Saat Yesus berfirman, ada mujizat terjadi, ada perubahan terjadi. Saat orang jumpa Yesus, mengalami Yesus, hidupnya berubah, hidupnya diubahkan. Kami percaya Tuhan Yesus, hikmat yang daripada Tuhan saja mengalir dalam hati kami, sehingga ada berkat buat kami Tuhan. Berkat kehidupan, kesejahteraan, panjang umur, sejahtera dalam anugerah Tuhan. Kami menikmati kasih sayang Tuhan, kami menikmati anugerah Tuhan Yesus. Tidak ada iri hati, tidak ada cemburu, tidak ada kepentingan diri sendiri, tidak ada egois, tidak ada amarah, kebencian, kepahitan. Ya, Tuhan Yesus tolong kami, murnikan hati kami, hidup kami di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada kekacauan dalam pernikahan, tidak ada kekacauan dalam pekerjaan, dalam keluarga kami, tidak ada bentuk kejahatan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, pernikahan kami. Tuhan tolong kami Yesus. Kami memerlukan firman-Mu. Firman-Mu bagaikan pedang bermata dua, memotong, memisahkan yang tidak benar, sehingga yang tersisa yang berkenan saja bagi Tuhan. Kami rela Tuhan, hati kami dibentuk oleh-Mu. Kami rela dikoreksi, kami rela ditegur Tuhan, supaya hidup kami selalu berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami, pulihkanlah, berkatilah kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan, firman-Mu menolong kami hari ini. Biarlah hikmat dari atas, pertama-tama murni. Kami hadapkan hati kami, hidup kami di hadapan Tuhan, tidak yang tersembunyi Tuhan. Silahkan Tuhan selidiki hati kami, lihat hati kami, lihat hidup kami Tuhan. Biar kami selalu mengasihi-Mu Tuhan. Jadikan kami manusia yang peramah, jadikan kami manusia yang penurut, jadikan kami manusia yang penuh dengan lemah lembut, jadikan kami manusia yang tidak memihak, jadikan kami yang belajar menerima orang lain. Tuhan, ajari kami karakter Kristus. Biarlah firman Tuhan lahir dalam kehidupan kami, sehingga dalam hidup kami ada perbuatan kasih, lemah lembut, rendah hati, sabar, mengampuni, mengasihi, melayani, seperti Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi dan menolong kami. Bapa, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang jamin kami, Engkau tidak biarkan, tidak tinggalkan kami. Usaha pekerjaan kami diberkati, pelayanan diberkati, pernikahan diberkati, urusan tanggung jawab kami hari ini diberkati Tuhan. Apa yang jadi pergumulan kesulitan kami, ada pertolongan, ada mujizat Tuhan. Doa kami Indonesia sembuh, Indonesia pulih, Indonesia diberkati Tuhan. Presiden, wakil presiden diberkati, kabinet-kabinet diberkati, menteri diberkati, gubernur-gubernur sampai RT RW desa di sekitar kami diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Memberkati pemerintahan kami, setiap kebijakan keputusan datangnya dari kedaulatan Tuhan. Kami minta anugerah Tuhan, setiap hari Indonesia dapat tobat baru, ada orang yang memberi diri baptis, dipenuhkan Roh Kudus, dipenuhi firman Tuhan, dan setia tekun menantikan kedatangan Tuhan. Doa kami, keluarga besar kami, saudara-saudara kami, tetangga kami, percaya kepada Yesus. Buka mata rohani mereka di dalam nama Yesus. Selubung itu terangkat di dalam nama Kristus. Mereka mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan. Mereka mencari wajah Tuhan, mereka mengalami Tuhan Yesus. Terus kami doakan Tuhan, semakin terjadi kegerakan besar di akhir zaman, melihat gereja-gereja Tuhan bangkit, dipenuhi tanda ajaib dan mujizat Tuhan. Kami juga doa pembangunan gereja Kristus Pandop, gereja di kilometer 14 Palangkaraya. Dalam anugerah Tuhan, berkat tercurah dari utara, barat, timur, selatan. Berkat yang sudah berkorban, yang berdonasi, mereka terus diberkati dan kelimpahan. Saat memperhatikan rumah Tuhan, rumah tangga kami diberkati Tuhan. Saat kami memperhatikan pekerjaan Tuhan, pekerjaan kami diberkati, ditolong oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kau dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa. Kami doa yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus yang sakit sudah sembuh di dalam nama Yesus. Segala bentuk sakit, penyakit, kelemahan tubuh kami perintahkan, kami tolak sakit penyakit keluar dari tubuh kami demi nama Yesus yang berkuasa. Darah anak domba Allah berkuasa. Hati yang gembira, obat yang manjur. Kami mau bersemangat, bernyala-nyala, maka ada imun yang tangguh, imun yang kuat. Tuhan, kami percaya tubuh kami bukan tempat penyakit.
Tubuh kami tempat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menikmati anugerah Tuhan. Segala bentuk mara bahaya, kecelakaan, maut, musibah, kenajisan, kejahatan, kuasa gelap, niat buruk orang jahat, kerugian, sakit, penyakit, kecelakaan, mara bahaya kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa, demi nama Yesus yang berkuasa. Tembok berapi, tudung perlindungan Tuhan menyertai memberkati kehidupan kami. Malaikat Tuhan juga menyertai kehidupan kami, menolong dan menopang kami. Kau tidak biarkan, tidak tinggalkan kami. Setiap rute perjalanan kami dalam anugerah, dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan kuasa Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Pelayanan hari ini diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami jumpa dengan orang-orang yang siap kami berkati. Kami jumpa dengan orang-orang yang dilawat oleh Roh Kudus, dan mereka juga bersama-sama kami mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita dari hari ini sampai Maranatha datang kembali. Tuhan yang bela, Tuhan yang pelihara kita. Hari-hari kita penuh damai, penuh sukacita. Keselamatan, kesehatan, keberhasilan, kemakmuran menjadi bagian kita. Di dalam nama Yesus kami siap bergerak maju mempermuliakan nama Tuhan. Kami sudah diberkati dan kami siap jadi berkat. Haleluya, amin. Tuhan mengasihi kita. Haleluya, selamat pagi. Terus kita menyembah dan meninggikan Tuhan Yesus. Ku rindu